Halo, saya Dr. Sri Dini Harini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini berada di Heartology Cardiovascular Center. Hari ini topiknya saya akan menyampaikan penyakit jantung pada wanita. Penyakit jantung pada wanita ini adalah penyakit yang umum yang sudah terjadi di populasi umum, tetapi kewaspadaan terhadap penyakit jantung khususnya wanita itu masih disadari kurang. Apa yang harus kita ketahui? Penyakit jantung wanita itu adalah di mana gejalanya adalah satu, nyeri dada, yang kedua sesak, yang ketiga berdebar, yang keempat adalah nyeri yang dijalarkan kepada sistem tubuh lain seperti ke lengan, ke rahang, ke punggung, dan ke perut bagian bawah yang menyerupai penyakit lain. Pada umumnya tanda serangan jantung ini adalah sama dengan pria dan wanita, akan tetapi pada wanita memiliki kualitas keluhan atau nyeri dada yang lebih ringan dibanding laki-laki, sehingga menyulitkan untuk menyadari kalau ini adalah tanda serangan jantung. Jadi tanda serangan jantung pada wanita itu tidak lebih tipikal atau tidak khas dan disertai dengan gejala lain yang lebih menonjol seperti kelelahan yang tidak biasa. Pada umumnya orang bilang seperti masuk angin. Ketiga adalah keluhan pada sistem pencernaan seperti mual, muntah. Kemudian ketiga ada masalah yang biasanya tidur nyenyak menjadi tidak dapat tidur nyenyak, atau kecemasan yang berlebihan. Itu lebih dominan dibandingkan laki-laki dan sifatnya lebih ringan dan berulang. Jadi kadang-kadang sudah ada tanda dan gejala bisa 1 bulan sebelum serangan itu muncul. Lain pada laki-laki. Kalau laki-laki itu seperti tiba-tiba benar-benar heart attack dia akan muncul. Karena sebenarnya mempunyai patofisiologi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu pembuluh darah yang terkena itu tiba-tiba mengalami total penyumbatan atau disebut bahasa kedokteran total oklusi. Kalau pada wanita dia lebih merata atau disebut difus, sehingga keluhannya itu seperti bergejala perlahan-lahan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan bila sudah mengenal tanda-tanda yang tadi saya sebutkan adalah segera mencari pertolongan ke dokter, baik itu emergensi maupun ke poliklinik, sehingga dokter akan membantu untuk melihat atau men-screening apakah ini benar penyakit jantung atau tidak. Yang kedua adalah menjaga atau mengetahui faktor-faktor apa sih yang menyebabkan seseorang wanita itu mendapat penyakit jantung. Sebenarnya tidak mengenal usia, bisa umur 20-an sampai umur dewasa tua atau di atas 65 tahun. Satu adalah diabetes mellitus, kedua perokok, ketiga hipertensi, keempat adalah usia, kelima usia ini maksudnya adalah usia wanita yang memasuki menopause atau usia lanjut. Berikutnya adalah kurang aktivitas. Ketiga adalah kegemukan. Itu adalah faktor-faktor yang umum yang juga terjadi pada pria, kecuali tadi faktor menopause. Yang tidak ada pada pria apa? Yaitu penyakit autoimun disease. Penyakit-penyakit autoimun itu mudah wanita itu menderita penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah kehamilan. Kehamilan itu menyebabkan penyakit jantung tertentu yang disebut kardiomyopati, atau kehamilan hipertensi pada kehamilan juga menyebabkan penyakit jantung. Yang terakhir adalah penyakit psikis yang seperti stres berkepanjangan, kecemasan berkepanjangan, atau depresi. Itulah faktor-faktor penyakit jantung yang ada atau bisa terjadi pada wanita.
Yang terakhir adalah yang tidak bisa diutak-utik adalah family history atau genetik. Bila seseorang itu dari generasi pertama ibu bapaknya menderita penyakit jantung usia muda, keturunan pertama bisa menyebabkan timbul yang sama dengan kedua orang tuanya, atau generasi kedua misalnya paman, kakek, nenek atau tante yang menderita penyakit jantung usia muda atau meninggal mendadak juga bisa mengenai turunan di bawahnya. Kemudian apa sih langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat mendekati atau mengetahui semua ini adalah ada 8 langkah. Satu, langkah pertama adalah kontrol gula darah. 2 adalah kontrol tekanan darah. Tekanan darah adalah harus di bawah atau sama dengan 120/80. Kalau berat badan tidak melebihi body mass index-nya itu 24 ke atas. Kemudian adalah beraktivitas teratur 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Keempat adalah berhenti merokok. Screening teratur untuk pemeriksaan jantung. Walaupun usianya masih muda, kalau ada faktor-faktor tersebut itu harus screening teratur sekalipun tidak ada keluhan. Screening apa yang dilakukan di heartologi terdapat medical check up, mulai dari treadmill test, ekokardiografi, dan CT scan. Bila kita mempunyai 1 sampai 2 faktor-faktor resiko yang tadi kita sebutkan, segeralah screening secara teratur. Di heartologi akan mudah untuk kita membantu men-screening wanita-wanita yang punya resiko maupun tidak punya resiko. Seperti yang tadi saya katakan, merasa tidak punya faktor resiko, tetapi kalau kita gali mungkin ada, atau bersama-sama kita akan membantu untuk melihat atau menurunkan resiko terhadap kejadian penyakit jantung ataupun serangan jantung. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, sehingga para wanita Indonesia khususnya di Jakarta di mana fasilitas heartologi yang sangat menunjang dapat terlindungi dari penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Saya Dr. Sri Dini Harini, Heartologi Advanced Uncompromised.